Man utawi sapane wong ku kana ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man hartal akhirati ing ganjaran akhirat nazid mongko nambahi sapa ingsun lahu maring man fi harsi ing dalem ganjaran iman wa man lan utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man harsatun ya ing bayaran dunya nutihi mongko paring sapa ingsun ing man minha saking dunya wa malahu lan ora ana iku keduwe man fil akhirat ing dalem akhirat min nasibin utawi tuntuman. Siapa saja barang siapa yang bertujuan untuk mencari pahala akhirat maka akan aku tambahkan pahalanya. Dan barang siapa yang bertujuan hanya untuk mencari dunia, maka akan aku berikan dunia itu dan dia tidak dapat bagian di akhirat. Segala amal perbuatan kita, kalau tujuannya selain Allah, kalau tujuannya tidak disandarkan kepada Allah, itu adalah tujuan dunia. Tapi setiap amal perbuatan kita yang tujuannya kita sandarkan kepada Allah, maka itu tergolong akhirat. Jadi jamaah Iwamid saya berikan contoh biar nanti tidak salah paham. Seseorang yang bersedekah, contoh yang pertama. Seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya itu mengharap kesembuhan dari Allah, mengharap terselesainya masalah dari Allah, mengharap tambahnya harta dari Allah, maka itu tergolong tujuan akhirat. Bisa dipahami? Jadi yang dimaksud dengan tujuan akhirat itu bukan berarti ketika seseorang itu melakukan ibadah terus tidak minta apa-apa di dunia. Oh enggak. Yang dimaksud tujuan akhirat adalah ketika amal perbuatan kita sandarkan kepada Allah. Contoh, saya contohkan lagi. Ketika Anda bersedekah, terus mengharapkan nanti mendapatkan bisa dimampukan untuk pergi ke Mekah umpamanya. Mengharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka seperti itu namanya tujuan akhirat. Karena mengharapnya kepada Allah. Orang-orang yang mengharapnya kepada Allah, mengharap balasannya kepada Allah, maka janjinya Allah nazid apa? Nazid lahu fi harsi. Itu janjinya Allah. Maka akan aku tambahkan pahalanya. Akan aku tambahkan itu apa maksudnya? Akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Jadi ketika seseorang bersedekah tujuannya untuk sakit agar sakitnya sembuh karena Allah, maka Allah akan berikan kesembuhan sakitnya, plus di akhirat tetap mendapatkan pahala dari sedekahnya. Ketika seseorang bersedekah, tujuannya agar Allah memberikan lipat ganda hartanya, agar untuk bisa dijadikan perjuang, maka dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Nah terus, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Tapi barang siapa yang ketika melakukan ibadah, amal apa saja, tujuannya hanya dunia, maksudnya apa? Tidak disandarkan kepada Allah. Tujuannya hanya untuk dunia, tidak disandarkan kepada
atau meminta balasan pada selain Allah, maka Allah akan kasih. Allah akan kasih. Janjinya Allah, nu'tihi minha, akan aku kasih. Apa tujuannya? Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya, ada orang bersedekah. Ya. Ada orang bersedekah, tujuannya mengharap balasan dari yang diberi sedekah. Bukan mengharapkan balasan dari Allah. Contohnya begini. Ada orang namanya Pak Ijah. Ya. Pak Ijah ini bersedekah kepada Siti umpamanya. Siti. Nah, Pak Ijah dengan bersedekah kepada Siti mengharapkan suatu saat nanti Siti bisa membantunya. Suatu saat nanti Siti bisa dijadikan apa gitu. Bawahannya atau apanya gitu. Sedekahnya Pak Ijah dengan berharap dari Siti, berharap balasan dari Siti, maka itu termasuk mengharapkan dunia. Bisa dibedakan ini maksudnya? Bisa dibedakan? Tahu lah, Bah. Jadi jangan sampai salah paham. Ada orang itu banyak yang salah paham. Ketika orang beribadah umpamanya. Kenapa kamu bersedekah? Saya berharap semoga Allah memberikan kesembuhan dengan saya bersedekah. Karena Rasulullah bersabda, "Dawu marodukum bisedekah." Obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Berarti kalau kamu bersedekah mengharapkan kesembuhan, berarti besok di akhirat tidak dapat apa-apa. Oh, ini keterangan yang salah. Keterangan yang salah. Yang dimaksud ibadah atau amal karena akhirat itu ya karena Allah. Ketika mengharapkan kesembuhannya itu dari Allah, maka dia dapat dua. Di dunianya dapat kesembuhan, di akhiratnya dapat pahala sedekahnya. Gitu loh. Ini kalau tidak paham nanti malah rancu. Tapi kalau kita beribadah mengharapkannya kepada selain Allah, nah itu dengan tujuan dunia. Allah akan kasih. Contoh, ketika lagi musim pilihan kades, kepala desa umpamanya, atau pilihan RT atau pilihan apa gitu. Kan biasanya banyak calon kades yang bersedekah kan. Sedekah dadakan kan. Yang tadinya pelit, medit, meleceng, gak tahu ngene malah tiba-tiba dermawan. Kenapa mboten iki? Malah gapya. Tiba-tiba itu jadi orang paling baik sedunia tiba-tiba. Sing gak tahu takok ono malah takok. Gak tahu ngei ngono, itu-itoke ngei beras lah, ngei duit lah, ngei apa. Sing biasane gak pati kenal ngono itu kenal-kenal. Orang-orang yang seperti itu tujuannya apa? Agar yang diberikan uang, yang diberikan beras tadi memilih dia. Nah, amal yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini termasuk amal hanya karena dunia, karena mengharapkan balasan dari orang yang dikasih. Nah, yang seperti itu janjinya Allah apa? Nu'tihi minha. Oke, tak kasih. Ya, oke. Bisa juga dengan memberi banyak itu, dia jadi kades. Dia jadi kades. Akhirnya dia jadi kades kan, gara-gara memberi banyak itu. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Jadi ratusan juta yang dia keluarkan, miliaran yang dia keluarkan itu hanya mendapatkan jabatan kades itu tadi. Dan di akhirat tidak dapat
ngono kuwi wis ngono kuwi lah. Iya, terus Film kalau nggak ada, kepilih musim diambil lagi. presiden, musim kasus itu mesti enek ngomong apik dadak engko. Kalau jadi diambil meneh ya terus terus. Iya, Pak, ya harusnya kalau nggak kepilih. Jadi tidur bondek. Ya enggak lah, Tapi udah juga ada loh. Kaosnya udah dipakai. Masa sih? Kalau keterlaluan. Itu nggak kepilih diambil lagi. Ada. Astagfirullah. Biasane gak sapa masjid kok tiba-tiba sapa masjid. Ngono kan. Nek wong apik dadak. Ya Allah. Nah ini tidak cuma kades saja. Ini Pak Ijo juga seperti itu. Pak Ijo dengan Pak Ida. Tiba-tiba sih nggak tahu hadir di majelis taklim hadir. Wah padahal Pojokan kadung coklat nih Kak. Nah ini hadir di majelis taklim itu bukan karena untuk mengaji, tapi karena untuk biar jumpa sama Pak Ijo. Nah itu amalnya itu hanya karena untuk dunia. Yo iso oleh, tapi ning akhirat gak oleh apa-apa. Hadis yang pertama akhrajal Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari sahabatnya Rasulullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu sedang memegang bimangkibi pundakku. Jadi Rasulullah itu merangkul pundaknya Ibnu Umar. Faqala, lalu Rasul pun bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Hiduplah kamu di dunia ini seperti halnya engkau sebagai musafir atau sebagai orang yang sedang melewati jalan saja. Wa kana Ibnu Umar yaqul, lalu Ibnu Umar menjawab, idza amsaita fala tantadiru sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Ketika kalian masuk pada waktu sore, maka berpikirlah seakan-akan tidak sampai subuh. Dan ketika kalian masuk waktu subuh, maka berpikirlah seakan-akan tidak sampai sore. Wa khud min sihatika limaradika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum engkau sakit. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkan hidupmu sebelum engkau mati. Jadi Ibnu Umar ini dipesan, diwasiati oleh Rasulullah. Hiduplah di dunia ini seperti halnya engkau sedang merantau. Gharib itu orang yang merantau. Abiri sabil, atau orang yang melewati perjalanan saja. Saya tanya pada jamaah Ibamit, Anda di Taiwan itu merantau atau pindah tempat? Dua-duanya, Pak. Dan maksudnya ke Taiwan itu merantau atau mau ke warga negara Taiwan? Kalau pindah tempat berarti merantau. Nah, kalau merantau berarti ada niat untuk pulang ke Indonesia. Ya pasti, Pak. Kan? Ya Terus bangun rumahnya di Taiwan apa di Indonesia? Di Indonesia saja. Mobilnya di Taiwan apa di Indonesia? Di Indonesia, Pak. Taiwan beli baju secukupnya atau beli baju satu kontainer? Secukupnya. Ya, di Taiwan gajinya dihabiskan atau dimanfaatkan sebagian? Dimanfaatkan sebagian. Ya. Tapi tiap bulan Itulah pesennya Rasulullah. Tapi kita sing kudunge kuningnya ben sasi tuku kudung ki apa kae? 5 bisa. Dan ben sasi lo kudung 5 gamis 3 lah, Allah 3 tahun isa kontainer tenan. Iya, kurang ajar itu. Kilas. Nah, pesannya Rasulullah kepada Ibnu Umar sekaligus pesan kepada kita, kun fid dunya gharibun
hiduplah di dunia ini seperti halnya engkau sedang merantau. Kon urip ning donya iki koyok-koyok awake dhewe iki merantau sing sak wayah-wayah finish kontrak engko mulih. Hidup di dunia ini bagaikan kita sedang merantau. Sewaktu-waktu ajal sudah menjemput, finish kontrak, ya sudah. Kita pulang. Kemana pulangnya? Ke akhirat. Makanya kalau ada orang merantau, dapat gajian terus bangun rumahnya di perantauan. Kira-kira wong iki rodok sehat atau rodok kurang kira-kira. Genah ning Taiwan merantau. Bangune omah ning Taiwan. Lah jereke merantau kok bangun omah ning Taiwan. Kurang saon dah. Kan mau. Lah jerene merantau. Lah kok tuku mobil nek Taiwan. Di dunia juga seperti itu. Dunia ini tempat perantauan kita yang sewaktu-waktu kita akan pulang. Rumah kita itu bukan dunia, sayang. Rumah kita adalah surga. Iya, sayang kerabat. Kita itu adalah keturunan surga. Nabi Adam itu diciptakan di surga. Ibu Hawa juga di surga. Kita adalah keturunan surga. Rumah kita itu di surga. Kita akan kembali bersama-sama, sayang. Akan kembali ke surga. Bukan di dunia. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Nah, makanya di perantauan itu, gunakan gaji secukupnya saja untuk kebutuhan di perantauan. Sama dengan di dunia. Di dunia ini, gunakan yang kita dapat, rezeki yang kita dapat secukupnya saja. Karena ini bukan rumah kita. Rumah kita adalah surga. Ojo sampai kuali. Nek Taiwan gawe omah 2 lantai, masa ning Indonesia ngontrak. Lah jerene ape mulai lagi opo maneh Taiwan. Sama di dunia ini juga seperti itu. Di dunia ini rumah ya secukupnya saja. Ya umumnya piro lah omah saiki sederhana ya 100 200 sudah selesai. Tapi ingat, jangan sampai kita di surga tidak punya rumah. Apa ada Ustaz yang nggak punya rumah? Oh, ada. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya kira-kira sapa? Wong ngaku Islam, ngaku iman, sing durung tahu melok-melok bangun masjid. Wah, kingko kira-kira ning swarga ya mek lontang lantung gak duwe omah. Nah, Ustaz kula nderek sak semen rongsang wis gak apa-apa wis. Semen rongsang sing penting melok-melok gawe masjid besok. Tinggal di apartemen, ada 1 kamar. Ustaz saya bangun sendiri 1 masjid. Nah, masjid itu tidak harus besar loh. Masjid itu tidak harus besar. 3x3 jadi masjid bisa Ustaz? Bisa. Apa kriteria masjid sama musola bedanya apa? Nah, iki sing jarang orang tahu. Musola adalah tempat yang digunakan untuk sholat. Kadang-kadang bisa jamaah, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Dan tempat itu tidak diwakafkan. Contoh, kamar di rumah Anda dijadikan tempat sholat, namanya musola. Di pom ada tempat untuk sholat, namanya musola. Di mall ada tempat untuk sholat, namanya musola. Di terminal ada tempat untuk sholat, namanya musola. Di gedung-gedung ada tempat khusus untuk sholat, namanya musola. Bedanya sama masjid apa sih Ustaz? Masjid itu ada 2 macam. Ada masjid jami.
Masjid adalah tanah yang diwakafkan atau bangunan yang berada di atas tanah yang diwakafkan untuk dijadikan menjalankan sholat 5 waktu berjamaah. Jadi kalau ada orang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tempat sholat 5 waktu, maka itu namanya masjid. Walaupun kecil ya, Bang? Walaupun kecil, walaupun cuma 3 meter persegi. Di Mekah masjid kecil-kecil banyak, ada Masjid Aisyah, Masjid Abu Bakar, Masjid Kuba, kecil-kecil masjidnya, paling cuma 5 meter. Jarang di Mekah ada musola. Jaga. Sudah. Kalau masjid jami, aman, Bu. Kalau masjid jami adalah tanah atau bangunan yang di atas tanah, yang tanah itu diwakafkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dan sekaligus dijalankannya sholat Jumat, maka itu dinamakan masjid jami. Nah, jadi masjid jami adalah masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat selain sholat 5 waktu. Kalau masjid biasa adalah tanah yang diwakafkan untuk menjalankan sholat 5 waktu, itu namanya masjid. Jadi kalau di desa itu gimana, Ustaz? Itu kan musola, diwakafkan enggak? Diwakafkan. Dibuat jamaah 5 waktu enggak? Dibuat jamaah 5 waktu, berarti itu masjid. Tapi tidak dibuat Jumatan, Ustaz. Nah, masjid itu kan dibuat Jumatan. Dan Jumatan itu tidak harus di masjid. Tapi masjid yang digunakan untuk Jumatan namanya masjid jami. Bisa dipahami? Salah, Bang. Nah, jadi jamaah iwamid bisa buat masjid semuanya. Tapi ingat, ada hak-hak beda antara masjid dan musola. Musola walaupun besar, modelnya kayak masjid agung, tetap musola. Dengan syarat tanahnya tidak diwakafkan. Gitu loh. Kalau di musola, ibu-ibu yang lagi kena lampu merah, boleh-boleh saja berdiam diri di musola. Karena bukan masjid. Tapi walaupun kecil kok masjid, ibu-ibu gak boleh yang kena lampu merah berdiam diri di masjid. Dan harus ada jamaah sholat. Kalau siap mendirikan masjid harus ada jamaah sholat. Tuh. Nah, kembali lagi ke topik tentang zuhud. Zuhud adalah hidup dengan sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan.